Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang sebuah pertanyaan, yaitu apakah yang harus kami perbuat. Kita akan belajar dari pelayanan Yohanes Pembaptis yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ketiga kita baca. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita tahu Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai 5, yaitu orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan dan mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus. Jadi sejak awal pelayanannya, Yohanes Pembaptis ini menyerukan pertobatan, menegur dosa dengan sangat keras. Bahkan dia sampai mati dipenggal kepalanya oleh Herodes karena dia menegur dosa Herodes. Nah, pada permulaan pelayanannya di pasal yang ayat yang ketiga yang kita baca tadi, Yohanes mulai melayani dengan menyerukan pertobatan, yaitu bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanan itu dan menyerukan pertobatan itu, ya, yang Yohanes yang sebelumnya tidak dikenal oleh banyak orang, tapi pada saat itu banyak orang yang datang dan mereka minta untuk dibaptis di ayat yang ke-7. Tetapi Yohanes tidak segera membaptis mereka, tapi Yohanes menegur mereka dengan keras. Kita baca di ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ini adalah pernyataan yang sangat keras yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang minta dibaptis itu. "Hai kamu keturunan ular beludak." Ini bukan hal yang enak didengar. Ya, ular itu menggambarkan iblis. Jadi sepertinya Yohanes itu mengatakan, "Hai kamu semua ini keturunan iblis." Jadi ini sebuah pernyataan tentu yang bisa membuat orang itu marah. Ya, bisa membuat orang itu sakit hati dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi luar biasanya yang kita lihat adalah respon orang-orang tersebut. Ya, ini yang menjadi pembelajaran bagi kita hari ini. Orang-orang tersebut tidak marah dan tidak meninggalkan Yohanes. Ya, mereka malah bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jadi ketika mereka dikatakan sebagai kamu keturunan ular beludak, ya, bahwa kamu akan menerima hukuman. Ya, kapak itu sudah tersedia di akar pohon. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, mereka mendengar teguran yang keras itu. Mereka lalu bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami perbuat? Ini tentu adalah sebuah respon yang baik, bahwa mereka meresponi peringatan atau teguran dari Yohanes Pembaptis itu dengan kata apa yang harus kami perbuat. Artinya mereka akan melakukan satu perbuatan. Ya, setelah mereka mendengar teguran itu, mereka akan berubah ya dari apa yang sebelumnya mereka perbuat. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa mereka harus bertobat, mereka harus murah hati. Kalau mereka punya 2 helai baju, mereka harus bagi kepada yang tidak punya. Kepada pemungut-pemungut cukai yang juga datang pada saat itu, Yohanes Pembaptis mengatakan, kamu tidak boleh lagi menarik lebih daripada yang sudah ditentukan. Prajurit-prajurit yang juga datang dengan pertanyaan yang sama, apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis mengatakan, jangan memeras lagi, jangan merampasi. Rupa-rupanya prajurit-prajurit itu mungkin dengan kekuasaannya, dengan kedudukannya, mereka memeras banyak orang dan melakukan hal-hal yang jahat. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa mereka semua harus bertobat. Dan kita melihat respon yang kemudian di ayat yang ke-21 itu dari banyak orang yang mendengar teguran dari Yohanes Pembaptis itu. Mereka semua memberi diri dibaptis, dalam arti mereka bertobat. Mereka mau melakukan apa yang Yohanes katakan. Hal yang sama juga kita bisa lihat ketika setelah peristiwa Pentakosta.
Dan dengan kuasa Roh Kudus, Petrus berkhotbah di hadapan ribuan orang. Petrus juga menyerukan bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Dan banyak orang yang mendengar khotbah Petrus itu juga merespon dengan pertanyaan yang sama, apa yang harus kami perbuat? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting yang harus muncul di dalam hati kita ketika kita mendapatkan teguran dari firman Tuhan, kita mendapatkan nasihat dari firman Tuhan. Mari kita merespon dengan benar. Mari kita bertanya dalam hati kita, apa yang harus kami perbuat? Kita semua belum ada yang mencapai kesempurnaan. Ada banyak hal yang perlu kita rubah. Ada banyak hal yang perlu kita perbuat. Mari setiap kali kita mendengar firman, entah itu lewat khotbah di ibadah, entah itu lewat renungan yang kita baca, atau firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang kita baca, pasti ada pimpinan, pasti ada teguran, pasti ada nasihat yang Tuhan berikan. Dan mari kita meresponi dengan benar, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar seperti Yakobus 1 ayat 22 katakan, jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku. Mari kita merespon setiap firman Tuhan, baik berupa nasihat yang lembut mungkin, maupun teguran yang keras sekalipun. Mari kita respon dengan baik, dengan bertanya dalam diri kita, apa yang harus aku perbuat? Dan tentu tidak hanya sekedar bertanya, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan itu akan mengubah kehidupan kita untuk menjadi hari lebih baik. Tanpa kita melakukan firman Tuhan, kita tidak akan berubah menjadi lebih baik. Kalau kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tidak peduli seberapa banyak firman Tuhan yang kita dengar, tapi kalau kita tidak merespon dan tidak melakukannya di dalam kehidupan kita, itu tidak akan mengubahkan apapun dari hidup kita. Karena itu biarlah lewat renungan pada pagi hari ini, bagi kita diajar untuk merespon dengan baik setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, dengan kita bertanya dalam hati kita, tentu dengan kesadaran, dengan ketulusan kita bertanya, apa yang harus aku perbuat? Dan percayalah, ketika kita merespon dengan baik, Roh Kudus akan menolong kita, akan memimpin kita kepada perubahan itu, dan Roh Kudus akan memampukan kita, karena sesungguhnya memang melakukan firman Tuhan, berbuat seperti yang Tuhan kehendaki itu tidak mudah. Tetapi ketika kita punya niat yang baik dan Roh Kudus menolong kita, kita percaya kita akan mampu dan kita akan berhasil. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat nasihat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami belajar merespon firman Tuhan dengan baik, untuk melakukan firman Tuhan setiap apa yang kami dengar, baik berupa nasihat, teguran, atau apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami tidak sekedar menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dan mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.